Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan hari ini untuk bersama-sama belajar tematik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma sadaqallahul azim. Baik anak-anak, pertemuan hari ini kita mulai memasuki tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 1, pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Langsung saja ke muatan pembelajaran yang pertama, yaitu seni budaya dan prakarya KD 3.2 dan 4.2. Irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan tersebut dinamakan dengan birama. Misalnya, ada birama 2/4. Birama 2/4 tersebut artinya setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Nah, sekarang perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Nada 1. Artinya, nada 1 atau pada tangga nada itu adalah nada do. Kalian masih ingat tangga nada? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, nada yang pertama yaitu do. Itu kalau dituliskan dengan 1 berarti dinyanyikan 1 ketukan. Kemudian ada nada 3, 4 dan di bagian atasnya diberi garis lurus. Nah, itu artinya tiap-tiap nada 3 atau nada mi dan nada 4 atau nada fa dinyanyikan setengah ketukan. Nah, jadi garis lurus di atas 2 angka tersebut, 2 notasi angka tersebut menunjukkan kalau nada tersebut dinyanyikan setengah ketukan. Kemudian ada nada 2. Artinya nada 2 atau re dinyanyikan 2 ketukan. Kemudian ada nada 2.0 diberi garis pada bagian atasnya. Itu artinya nada 2 atau re dinyanyikan 1/2 ketukan. Ada juga nada 0. Itu artinya tanda istirahat atau tanda berhenti sejenak. Kemudian nada 1/0 dan di bagian atasnya ada garis. Itu artinya nada 1 atau do dinyanyikan setengah ketukan. Nah, sekarang mari bersama-sama kita dengarkan lagu Bersih dan Sehat ciptaan Ate Mahmud. Kita nyanyikan dan kita dengarkan sama-sama, kemudian nanti kalian praktekkan di rumah, nyanyikan lagu ini kemudian didokumentasikan. Mari kita simak bersama-sama. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu.
tadi lagu Bersih dan Sehat karya Ate Mahmud. Silahkan kalian tirukan dan coba nyanyikan lagu tersebut dengan nada yang sesuai. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran berikutnya, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Di sini kita akan belajar kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks cerita atau percakapan. Nah, sekarang coba kita temukan kosakata tentang lingkungan yang bersih pada percakapan berikut, percakapan antara Made dan ayahnya. Ayo Made, mari kita buang sampah ini ke tempat sampah. Hal ini dikarenakan sampah merupakan sumber penyakit, kata ayah Made. Kemudian Made menjawab, baik ayah, aku juga ingin merasakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Bebas dari sampah membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, kira-kira kosakata apa yang bisa kalian temukan dari percakapan tersebut? Misalnya ada kosakata sampah, ada juga penyakit, ada juga lingkungan, nah, dan masih banyak lagi. Kosakata tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. Kemudian materi selanjutnya menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Langkah-langkah untuk membuat cerita yaitu yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Kemudian yang kedua, tentukan tema atau topik gambar. Kemudian yang ketiga, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan tentang isi gambar. Kemudian yang terakhir, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Kemudian materi berikutnya yaitu menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. Kemudian, kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Nah, apabila ada kata-kata atau kosakata yang belum kamu ketahui artinya, tanyakanlah kepada gurumu atau carilah di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran matematika KD 3.8, 3.9, dan 4.8, 4.9. Pada pertemuan ini, untuk muatan pembelajaran matematika, kita akan mempelajari tentang ruas garis pada bangun datar. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar sebuah figura. Figura di samping berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura dibatasi oleh ruas garis. Jadi, ada 4 ruas garis pada bangun datar persegi panjang. Nah, ruas garis itu apa? Ruas garis itu bisa juga kita sebut dengan sisi. Nah, pada gambar tersebut, pada figura tersebut, ada 4 buah ruas garis, yaitu yang pertama, kedua, 3, dan keempat. Nah, sekarang perhatikan kelompok bangun datar berikut. Gambar yang pertama ada gambar persegi panjang, kemudian ada gambar belah ketupat, kemudian jajar genjang, dan persegi. Nah, bangun datar di atas, keempat bangun datar tersebut memiliki 4 ruas garis. Jadi, bisa kita katakan bangun datar tersebut memiliki 4 sisi. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Ada gambar 4 buah segitiga dengan sudut yang berbeda-beda. Nah, bangun datar di atas, bangun datar tersebut memiliki memiliki 3 ruas garis.
Jadi, bangun datar tersebut memiliki 3 sisi. Nah, kemudian di sini ada sebuah gambar trapesium. Berapa banyak ruas garis atau sisi bangun datar berikut? Nah, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi, bangun datar tersebut memiliki 4 buah ruas garis. Sehingga bisa kita katakan bahwa bangun tersebut atau bangun trapesium tersebut memiliki 4 sisi. Kemudian kita lanjutkan, masih membahas tentang ruas garis pada bangun datar. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk seperti bangun datar tertentu. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan pula ruas garisnya. Ini ada gambar persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki 4 ruas garis atau 4 sisi. Kemudian, mari kita tentukan bagian mana yang merupakan ruas garis dan berapa jumlah ruas garis yang ada pada bangun datar berikut. Yang pertama, bangun datar jajar genjang. Nah, untuk ruas garisnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi, jajar genjang memiliki 4 ruas garis. Kemudian trapesium, seperti yang tadi sudah kita bahas, juga memiliki 4 ruas garis. Kemudian, layang-layang juga memiliki 4 buah ruas garis. Oke. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang terakhir, yaitu PPKN, KD 3.2 dan 4.2. Kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kegiatan yang dilakukan bersama anggota keluarga di rumah dapat mempererat persatuan. Contohnya, membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, dan berolahraga bersama ayah. Agar tercipta persatuan dalam kebersamaan, kita harus memiliki sikap-sikap berikut. Yang pertama, tidak bersikap mau menang sendiri. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Selain itu, kita juga harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Oke, demikian tadi materi tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1, 2, dan 3 yang dapat Ustazah sampaikan. Sekarang masuki bagian penugasan, ada 3 penugasan. Yang pertama, bahasa Indonesia. Tugasnya ada di buku pena halaman 102, nomor 1 dan 2. Silahkan kalian tulis di buku tulis masing-masing. Kemudian untuk matematika, tugasnya ada di buku pena halaman 97, nomor 1 dan 2 di buku tulis masing-masing. Kemudian untuk tugas SBDP, ini tugas keterampilan atau tugas praktik. Silahkan nyanyikanlah lagu bersih dan sehat dengan nada dan irama yang sesuai. Dokumentasikan dalam bentuk video, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ya, demikianlah penjelasan yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Shadaqallahul azim.
Baik anak-anak, sebelum Ustazah tutup pertemuan hari ini, Ustazah berpesan tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.